Ini makin menunjukkan bahwa negara atau penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak lagi menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat, karena menggunakan instrumen pidana untuk menyelesaikan masalah suatu persoalan yang sebenarnya bisa selesai tanpa harus menggunakan perspektif pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini breaking news dan juga akan saya share di Refli Uncut ya. Akhirnya Habib Rizik dijadikan tersangka juga ya. Banyak media yang sudah memberitakannya. Saya mau membacakan berita yang dirilis oleh Kumparan News ya. Habib Rizik tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Polisi menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Status ini ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Selasa kemarin tanggal 8, penyidik PMJ Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri saudara MRS. Jadi MRS itu adalah Muhammad Rizik Syihab ya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus di Polda Metro Jaya Kamis. Ya, kalau dari hasil gelar perkara disimpulkan atau gelar perkara menyimpulkan. Oke ya. Pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS Muhammad Rizik Syihab dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216 KUHP, ujar Yusri. Ini kok 216 ya tadi, 160. Oke. Kemudian 5 orang lainnya yang juga menjadi tersangka, yaitu Ketua Panitia HU, Sekretaris Panitia Saudara A, MS penanggung jawab acara, dan SL penanggung jawab acara. SL itu adalah Sobri Lubis ya, Ketua Front Pembela Islam, dan HI Kepala Seksi Acara ya. Sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait adanya kerumunan di acara akad nikah putri Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Sampai saat ini ada sejumlah orang yang belum juga datang dalam panggilan polisi, termasuk Habib Rizik. Kemudian ada pihak lain yang juga dimintai keterangan sebagai saksi, yaitu Kadishub DKI, Kadinkes DKI, Kadis Parekraf DKI, dan sejumlah panitia penyelenggara acara akad nikah putri Habib Rizik. Ya, saudara sobat Hera sekalian ya. Itu tadi penetapan tersangka Habib Rizik oleh Polda Metro Jaya. Bahasa saya adalah akhirnya ditersangkakan juga ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Sejak awal saya mengatakan apa yang terjadi di Petamburan itu sebenarnya kalau dalam perspektif hukumnya bukanlah kasus yang berat. Bukanlah sebuah extraordinary crimes, bukanlah kejahatan yang secara tradisional kita sebut dengan mala inse, yaitu pidana atau tindak pidana yang dari sononya memang merupakan kejahatan yang tidak bisa dibenarkan ditolerir di negara manapun, seperti misalnya pencurian, perampokan, penjambretan, pemerkosaan, tindak pidana terorisme, apalagi tindak pidana korupsi. Tapi ini adalah sebuah pelanggaran yang terkait dengan prokes, protokol kesehatan COVID-19. Ancaman hukumannya juga tidak banyak, yaitu hanya 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Jadi ancaman hukuman itu lebih pada upaya untuk mendidik sesungguhnya. Makanya
ketika yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu adalah pelanggaran yang ringan-ringan saja, maka sangat aneh kalau kemudian Habib Rizik dikuntit. Tapi rupanya tampaknya polisi tidak puas kalau hanya menersangkakan dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dicarilah pasal lain, yaitu pasal tentang agitasi, ya, pasal tentang provokasi, pasal tentang melakukan sebuah provokasi dan orang lain kemudian terkena dampaknya untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan pidana karena provokasi tersebut. Nah, ini menarik Sobat Era sekalian. Kenapa menarik? Ini seolah-olah ada kesan, apa ya, kalau dibilang kesan dicari-cari, nanti penyidik akan tersinggung. Tapi lebih tepatnya rasanya berlebihan, ya, rasanya berlebihan. Pertama, Rizik Syihab sendiri sudah minta maaf, Habib Rizik. Kedua, kalau kita bicara mengenai pidana, ya, penersangkaan, maka sesungguhnya pendekatan hukum pidananya itu adalah ultimum remedium. Artinya memang sudah tidak ada upaya lain kecuali mempidanakan. Nah, kalau kita lihat masalah pelanggaran protokol kesehatan, pertama, dampak dari kerumunan tersebut kan paling tidak bisa dibuktikan. Ada klaster baru Petamburan dalam hal COVID-19 yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana pasal 93. Jadi pasal 93 itu ada sebab, ada akibat. Demikian juga pasal 160 KUHP, ya, mudah-mudahan pasal itu yang dikenakan, ada sebab, ada akibat juga. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa ketika kita melakukan provokasi atau dianggap melakukan agitasi, tiba-tiba hanya berlaku delik formil saja. Tidak, karena putusan MK itu sudah mengubahnya menjadi delik material. Jadi harus ada akibat dari provokasi dan agitasi tersebut. Akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan orang yang terkena provokasi. Nah, sebenarnya kan tidak terjadi apa-apa. Selesai saja. Tidak ada orang yang melakukan tindak pidana setelah itu, juga tidak terjadi klaster baru Petamburan. Kalaupun terjadi klaster baru, Sobat Era sekalian, sekali lagi pendekatan pidananya adalah ultimum remedium. Pendekatan hukum administrasi ya sudah cukup menjerahkan. Siapa sih yang mau didenda 50 juta atau didenda 100 juta rupiah? Itu bukan uang yang sedikit, uang banyak. Apalagi kemudian dengan itikat baik, Habib Rizik sudah menyetop semua kegiatan ketika berpidato dalam peringatan 212. Dan bahkan dia menghimbau kepada siapa saja, kepada pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Lah, masih ditersangkakan juga, dan anehnya juga dikuntit. Dan penguntitan itu fatal karena mengakibatkan 6 korban jiwa. Sampai sekarang masih diselidiki, masih disidik pihak eksternal dan internal. Tetapi yang jelas memang spekulasi, bukan spekulasi ya, informasi yang berkembang adalah mayat-mayat tersebut ditembak berkali-kali, bukan satu kali, mengarah ke titik yang mematikan yaitu jantung, ditembak dari depan, dari belakang dan dari samping, serta jarak dekat, serta ada bekas-bekas penganiayaan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah bekas-bekas ini menunjukkan tindakan bela diri oleh aparat, atau justru sebaliknya sebagaimana diklaim oleh pihak FPI, ini adalah sebuah semacam penganiayaan atau pembantaian. Kita sedang menunggu Sobat Era sekalian. Yang jelas hari ini saat video ini dibuat, Habib Rizik sudah dijadikan tersangka, demikian juga Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sabri Lubis. Dan saya mendengar saat ini ketika malam video ini dibuat, mereka sudah dijemput paksa. Ini makin menunjukkan bahwa negara atau penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak lagi menjalankan fungsi
pengayoman dan perlindungan masyarakat. Karena menggunakan instrumen pidana untuk menyelesaikan masalah, suatu persoalan yang sebenarnya bisa selesai tanpa harus menggunakan perspektif pidana. Karena dalam konteks ini, memidanakan atau tidak memidanakan semata-mata sangat tergantung kepada penegak hukum. Karena fenomena yang sama terjadi juga di tempat lain. Kerumunan-kerumunan seperti ini kan banyak terjadi. Videonya viral di mana-mana. Bahkan di dalam pilkada, ketika pendaftaran, ketika kampanye, pernah juga dilakukan oleh anak dan menantu Presiden Jokowi. Sehingga tidak heran kalau ada gugatan equality before the law. Nah, karena yang dicari adalah kesalahan-kesalahan yang bisa dipidanakan terhadap Habib Rizik ini, kesannya begitu ya, mohon maaf Sobat Era sekalian, mohon maaf juga kepada aparat penegak hukum, maka nanti akan sulit kita melihat adanya perlakuan yang sama. Karena tidak mungkin setiap kerumunan akan diperlakukan sama seperti Habib Rizik. Diperlakukan sama ya, dan dipidanakan semuanya. Karena bisa jadi penjara akan makin penuh, apalagi kemudian ditangkap. Ya, penangkapan dan penahanan yang mungkin akan dilakukan atau sudah dilakukan, karena waktu video ini diambil saya hanya mendapatkan informasi. Kebetulan juga belum buka televisi ya, belum lihat televisi, tapi yang jelas karena dikenakan pasal dalam KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun, ada alasan, ada legitimasi, ada justifikasi bagi penyidik untuk menangkap dan melakukan penahanan ketimbang kalau hanya menggunakan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang ancamannya hanya 1 tahun dan denda 100 juta. Banyak pertanyaan, banyak misteri dalam kasus Habib Rizik ini. Dimensinya rasanya tidak hanya hukum ANSI, ada dimensi-dimensi lain, dan selalu memunculkan pro dan kontra di antara para supporter. Ada yang menjadi supporter Habib Rizik yang sangat menyesalkan dan mengkondem, ada supporter yang barangkali anti Habib Rizik, lebih pro kepada pemerintah, yang bersyukur dengan syukur yang luar biasa dengan misalnya dijadikannya tersangka Habib Rizik dan kalau bisa ditangkap atau ditahan. Hukum sepertinya menjadi alat bukan untuk membuat kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat, tetapi sepertinya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan utamanya. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.